Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @netrasandikala. Sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Mengerjap, Bima saat ini sedang duduk di salah satu amben di tengah hutan. "Leh," panggil kakek yang dulu pernah ditemuinya. Spontan entah kenapa Bima langsung mencium punggung tangan kakek tersebut. "Bima, di mana, Mbah?" tanya Bima yang sudah mulai bisa terlihat lebih santai. "Sudah, di sini dulu. Biar anak itu mengurus seragamu sebentar," ucapnya sambil tersenyum. Tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh si kakek, Bima hanya mengangguk. "Ini di mana ya, Mbah?" tanya Bima sekali lagi. "Apa tidak betah kamu di sini? Rumahnya Simba jelek ya?" Mendengar itu semua Bima menggeleng kuat. Tersenyum Simba. "Ini alas lali jiwo. Kalau kamu sembarangan masuk ke sini, kakek tidak bisa menjamin kamu bisa keluar," kata kakek tersebut. Mendengar itu semua Bima terdiam dan mengedarkan pandangan. Benar saja, setelah diamati lebih lanjut, banyak sekali sosok yang bergentayangan di sini. Menghela nafas, Bima membatin bagaimana caranya dia agar bisa pulang. "Nanti kalau mau pulang saya antar. Jangan khawatir. Sekarang ini minum dulu," ucap si kakek sambil menyodorkan kendi kepada Bima. Ada keraguan yang muncul, tapi dengan mantap dia menerima dan meminum air di dalam kendi tersebut. Saat air menyentuh lidah dan kerongkongannya, terasa begitu segar dan nikmat. Air bening ini terasa manis. Saat selesai meminum air kendi tersebut, sosok kakek sudah hilang entah kemana. Tersentak ke belakang, seolah sedang ditarik. Bima merasakan dirinya jatuh ke dalam lubang yang dalam. "Cari barang yang ada hubungannya dengan kendi Suari," terdengar gema suara si kakek di telinga Bima. Terengah Bima membuka mata. Saat ini dia sudah terbaring di tempat tidur, terlihat Sekar menungguinya. Ada sesuatu di kepala Bima yang basah dan berat. Saat menyentuh benda itu, ternyata handuk yang dipakai untuk mengompres. Sejenak dia dipandangi ibunya. Dia tidak berusaha untuk membangunkannya. Di depan juga terdengar suara percakapan yang Bima pikir itu adalah Pakde dan Bapak. Matanya masih begitu berat, sampai akhirnya dia kembali tertidur. Bima mengerjapkan, matanya masih lengket dan berat untuk dibuka. Badannya juga terasa pegel semua. Berpaling, ternyata Sekar ibunya sudah tidak ada di sisi tempat tidur. Perlahan dia bangun dan beranjak keluar kamar. Dilihatnya Pakde dan Bapak tidur di depan ruang TV. Melihat jam ternyata masih subuh. Segera dia melangkah menuju kamar Mbak Maya. Dibukanya pintu kamar tersebut. Terlihat Bude sedang mengompres badan Mbak Maya. "Bude," ucap Bima lirih sambil mendekat ke arahnya. "Gimana kondisimu, Bim?" tanya Bude dengan senyum simpulnya. "Bima, gak apa-apa Bude. Mbak Maya gimana kondisinya?" tanya Bima saat melihat Mbak Maya yang terbaring dengan tangan dan kaki yang diikat. Menangis, Bude menjelaskan kalau semenjak semalam Maya selalu meronta-ronta. Dirasa percuma karena ini bukan penyakit medis, maka orang dewasa yang ada di rumah tersebut memilih untuk sementara mengikat tubuh Mbak Maya. Tidak tega dengan apa yang dia lihat, Bima beranjak. Sesekali dia menoleh ke arah Mbak Maya. Dia tidak melihat sosok yang selama ini mengikutinya. Berjalan menuju ke arah toilet, Bima mendapati ibunya sedang menyiapkan sesuatu. "Bu," panggil Bima lirih. Menoleh ke arah sumber suara, segera Sekar memeluk anak semata wayangnya. "Syukurlah Bim, kamu tidak apa-apa. Semalaman badanmu panas banget," ucapnya panik masih merengkuh Bima dengan kuat. "Bima gak apa-apa Bu, tapi Mbak Maya gimana?" tanya Bima.
Nanti siang kita berencana menemui teman bapak dan Pak Demu. Dia tahu hal-hal semacam ini, ucapnya sambil mengelap air mata yang tumpah. Kamu kenapa gak cerita ke ibu? Gak apa-apa bu, cuma Bima yang terlalu takut untuk bercerita, jawab Bima yang saat ini duduk di meja makan. Mendengar itu semua, Sekar kembali beranjak ke arah dapur dan membuat segelas susu panas. Ceritakan sama ibu, apa yang sebenarnya sudah kamu lalui seminggu ini? Pintanya sembari meletakkan segelas susu panas di depan Bima. Sebenarnya Bima enggan untuk bercerita. Dia tidak mau Sekar khawatir, tapi karena ibunya mendesak, akhirnya Bima menceritakan semua dari awal kejadian. Dia bisa melihat mereka. Terlihat raut wajah Sekar begitu khawatir. Sesekali dia mengusap matanya. Maafin ibu ya Bim, ucap Sekar sambil menggenggam tangan anaknya. Tersenyum Bima mengatakan kalau dia sudah mulai bisa dengan apa yang dia lihat. Justru sekarang dia merasa khawatir dengan kondisi Mbak Maya. Nanti setelah bapak dan Pak Ade bangun, kamu coba jelaskan kepada mereka. Ibu juga bingung karena belum pernah menghadapi hal-hal semacam ini. Pagi sudah datang. Kini sinar matahari mulai muncul di balik tipisnya kabut yang mulai pudar. Sedari tadi setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, mereka duduk berkumpul di taman belakang. Sedang Bude masih menunggu Mbak Maya di kamarnya. Jadi gimana Bim ceritanya? Pak Ade benar-benar shock, baru kali ini melihat orang yang baru terbuka kemampuannya bisa langsung seperti itu. Tanya Pak Ade tidak sabar. Sejenak Bima memandangi rokok yang ada di depan meja. Mulutnya begitu kecut dan ingin sekali menghisap rokok yang ada di depannya. Tidak lepas dari pandangan Bayu. Segera dia mengambil rokok itu dan menyulut satu batang. Kemudian dia berikan kepada Bima, anak laki-lakinya. Mau ngerokok yang ngerokok aja, ucapnya. Mendapat lampu hijau, akhirnya dia mengambil rokok tersebut dan membakarnya. Bima sedari awal sudah tahu kalau ada sosok yang berada di belakang Mbak Maya. Bahkan pernah beberapa kali dia meniru sosok-sosok yang ada di rumah ini. Puncaknya Bima pernah dicekik olehnya lewat media tubuh Mbak Maya, jelas Bima. Mendengar hal tersebut sontak semua terkaget. Bahkan Sekar yang tadi sudah mendapatkan cerita dari Bima tidak tahu kalau ada kejadian seperti itu. Memegangi lehernya, kemudian dia menunjukkan bekas goresan yang kini sudah menghitam kepada mereka semua. Kenapa kamu gak bilang sama Pak Ade atau Bude Bim? Ingatkan Pak Ade waktu malam-malam Bima panik mengetuk-ngetuk pintu kamar Pak Ade. Itulah saat kejadian Bima dicekik. Tapi anehnya Mbak Maya seolah tidak melakukan apapun, jawab Bima. Benar, sosok Gendiswari memang jago berakting. Bagaimanapun yang diincarnya adalah Maya dan dirinya. Makanya sebisa mungkin dia berusaha agar Pak Ade dan Bude tidak tahu soal masalah ini. Sudah Wan, yang penting sekarang mau bagaimana? Kita semalam sudah sepakat untuk menemui Arif. Tapi aku khawatir kalau Maya kembali mengamuk jika kita berdua pergi, ucap bapak yang mencoba menengahi. Biar aku dan Mbak Yanti yang di rumah. Nanti kalau ada apa-apa aku akan segera kabari dan minta tolong tetangga jika memang keadaannya darurat, ucap Sekar. Mendengar itu semua, awalnya Pak Ade tidak mau, tapi dengan semua pertimbangan yang ada, akhirnya dia menyetujui kalau sehabis sarapan mereka akan pergi ke kampung Linggono di mana Arif tinggal. Kali ini bapak yang menyetir mobil. Tidak ada obrolan panjang yang muncul, hanya sesekali menanyakan arah atau sekedar menawari untuk mampir membeli minuman. Perjalanan terasa begitu lama. Setelah beberapa waktu, akhirnya gapura kampung Linggono yang masih berselimut kabut mulai terlihat. Pelan kemudian bapak memasuki kampung tersebut. Saat sudah sampai di depan rumah Pak Arif, mereka segera turun. Seperti biasa, seolah sudah tahu akan kehadiran mereka, Pak Arif dengan jaket yang lumayan tebal sedang duduk di depan teras rumahnya sambil memegangi sebatang rokok. Assalamualaikum Rif, ucap bapak dan Pak Ade bersamaan. Sedang Bima mengekor di belakangnya, takut jika Pak Arif menceritakan kalau dia sudah pernah menemuinya dengan Panji. Waalaikumsalam, jawab Pak Arif tersenyum dan meminta mereka semua untuk duduk. Dia sendiri segera masuk ke dalam rumah. Pak, boleh minta rokok? Dingin, pinta Bima yang berbisik di telinga bapaknya. Mendengar itu Pak Ade sedikit tersenyum.
Sudah lama dia tidak melihat keponakan tersayangnya seperti itu. Sedangkan Bayu malah mencemooh Bima. Wah, ya kalau hubungan bapak anak tetap sama. Wah, ya kalau hubungan bapak anak tetap sampai mati. Tapi kalau urusan rokok, kita masing-masing Bim. Ujarnya dengan muka serius, seolah sedang dimintai jiwanya. Memberengut, Bima beranjak menuju ke arah Pak D-nya dan meminta rokok yang sudah dikeluarkan sedari tadi. Ya udah, nanti Bima pindah ke kakak sebelah aja Pak, ucapnya kesal. Mendengar itu semua sontak kedua laki-laki itu tertawa. Sejenak permasalahan yang sedang mereka hadapi ikut hilang terbawa kabut. Wah, benar kalau datang bertamu itu harus ceria. Jangan suntuk seperti saat kalian turun dari mobil tadi, ujar Pak Arif yang kini sudah menyajikan 3 gelas kopi panas dan beberapa cemilan. Mas Bima, gimana kabarnya? Masih takut sama mereka? Lanjutnya dengan menampilkan senyum penuh arti. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana? Ucapnya sambil menyalami punggung tangan Pak Arif. Sebagai jawaban dia hanya mengangguk dan berpaling memandang Pak D. Tenangin pikiranmu Wan, semua ada solusinya. Kamu juga sama saja, tidak pernah mampir ke rumahku. Tunjuk Pak Arif ke arah Bayu. Sedang bapak terlihat malu dan menampilkan senyum meminta maaf. Jadi gini Rip, ucap Pak D, namun kalimatnya segera dipotong oleh Pak Arif. Sudah, aku sudah tahu, waktunya sudah mepet. Sebentar lagi kita ke rumahmu. Bima, segera nanti cari tahu benda yang diamanatkan sama kakekmu, ucapnya sambil melihat ke arah Bima. Maksudnya gimana Rip? Tanya bapak yang kali ini terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sukma anaknya Wawan itu dibawa ke alas Lali Jiwo. Bima sudah 2 kali sampai sana. Semalam dia ke sana lagi dan diminta untuk menemukan barang yang berhubungan dengan Gendis Wari, jelas Pak Arif. Sedang Pak Ade kini mulai terlihat gelisah. Pikirannya langsung tertuju pada anak bungsunya. Terus Bima gimana Rip? Tanya bapak sekali lagi. Menggeleng Pak Arif berucap, gak apa-apa, Bima aman. Dia ada yang menjaga. Sosok yang merasukinya semalam merupakan makhluk yang selama ini memiliki perjanjian darah dari istrimu. Kaget dengan penjelasan Pak Arif, Bayu sama sekali tidak tahu tentang sejarah keluarga istrinya terdahulu. Sudah, itu tidak penting saat ini. Yang terpenting sekarang keselamatan dari anak Wawan, ucap Pak Arif. Bima tidak mengucapkan apapun karena dirasa semua kejadian yang sudah terjadi di keluarganya telah diketahui oleh Pak Arif. Sesampainya di rumah, kembali mereka mendengar Mbak Maya mengerang dan menggeram. Mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah, segera Sekar berlari ke depan. Sudah, ayo, ucap bapak yang memandu mereka menuju kamar Maya. Shock dengan kondisi sepupunya saat ini, Mbak Maya sedang melotot dan liurnya menetes-netes dari sisi samping mulutnya. Bude sedari tadi mencoba mengelap liur yang tumpah hingga membasahi bantal yang dipakai Mbak Maya. Pak Arif buru-buru mendekati Maya. Dia memegang kepalanya dan merapalkan sesuatu. Sejenak tubuh Maya meronta habis-habisan, tapi kemudian badannya melemas dan kembali tertidur. Ada sosok yang merasuki tubuh Maya. Sudah kukeluarkan. Ibarat saat ini Maya hanya wadah tanpa isi. Jadi dia menjadi incaran sosok-sosok jin di sekitar sini, jelas Pak Arif. Terus gimana Rip? Tanya Pak Ade yang mulai kembali terlihat panik. Sedang Bude kembali menangis dan sedang ditenangkan oleh ibunya. Carikan aku daun sirih hitam dan air garam. Tanpa menunggu lagi, segera bapak mencari apa yang Pak Arif minta. Sedang Pak Ade tetap di rumah jika sewaktu-waktu diminta bantuan. Bima, kamu cari barang yang dimaksud kakekmu. Panggil Kromo Sengkono kalau perlu, ucapnya lagi tanpa memperdulikan kebingungan yang timbul di wajah ibu-ibu yang ada di sana. Caranya gimana Pak? Ujar Bima bingung. Segera Pak Arif memberikan penjelasan kepada Bima bagaimana untuk bisa secara sadar kembali melihat masa lalu. Tapi kali ini karena baru pertama kali, dia diminta untuk memanggil Kromo Sengkono agar membantunya. Jika salah satu dari kalian melihat ada yang aneh atau ada sosok yang berada di dekat Bima, jangan sekali-kali mengganggunya, jelas Pak Arif tegas. Karena saat Bima sudah masuk ke dalam dimensi yang lain, tubuh dan jiwanya sedang terpisah.
Jadi sebisa mungkin jangan mengganggu apapun yang terjadi. Bima sudah kembali dari berwudu. Kali ini dia diminta untuk meditasi dan memusatkan pikiran, berniat agar diberitahu akan kejadian beberapa hari lalu. Suasana di dalam kamar tiba-tiba terasa sesak. Semua orang di sana kecuali Pak Arif merasakan kegelisahan luar biasa. Sedang sosok Romo Sengkono kini sudah hadir dan duduk persis di belakang Bima. 10 menit telah berlalu. Bima merasakan adanya tarikan-tarikan kecil di atas ubun-ubunnya. Dengan sekali sentakan, tiba-tiba saja dia sudah berpindah tempat. Terlihat Mbak Maya dan teman-temannya sedang berada di salah satu sanggar tari yang berada di kota, di mana dia tengah melakukan studi turnya. Rombongan tersebut sedang menikmati suguhan tari-tarian Jawa yang dibarengi dengan suara gamelan. Adegan berganti. Kini mereka sedang berjalan di salah satu museum dengan suasana yang sama. Bima pikir mereka masih dalam satu komplek lokasi. Terlihat Mbak Maya sedang bersenda gurau dengan teman-temannya. Tetapi ada yang aneh. Sedari tadi Bima memperhatikan kalau ada sosok perempuan yang mengikuti mereka dari jauh. Wanita itu juga Bima lihat berada di sanggar tari tadi. "Ikuti wanita itu, Bim," ucap Romo Sengkono yang kini berdiri di samping Bima. Sementara itu, "Astagfirullah," ucap Sekar saat melihat tubuh Bima mengeluarkan asap tipis. Dia panik melihat ke arah Pak Arif yang saat ini sedang mencoba mencari keberadaan Maya. Tapi sia-sia, dia harus menunggu Bima untuk segera mengetahui barang yang menjadi sumber penyebab ini semua. "Biarkan, memang seperti itu," ucap Pak Arif yang membuat bingung Pak Ade dan Budi. "Kenapa dengan Bima?" tanya Pak Ade yang saat ini berdiri di samping Sekar. "Aku melihat ada asap tipis yang muncul dari tubuh Bima, Mas," jawab Sekar. Lambat laun, asap yang dilihat Sekar sudah mulai berbentuk menjadi sebuah sosok yang duduk di belakang Bima. Melihat itu semua, Sekar teriak dan mengacung-acungkan tangannya ke arah Bima. Pak Ade menahannya agar Sekar tidak mengganggu proses ritual yang sedang Bima lakukan. "Mas, itu Mas, tolongin Bima," ucapnya panik. "Tenangkan dirimu, Sekar. Apa yang kamu lihat itu adalah sosok yang menjaga Bima selama ini," ucap Pak Arif dengan nada sedikit membentak. Mulai tenang kali ini Sekar paham apa yang dia lihat. Begitu mengerikan. Bagaimana anaknya bisa begitu tahan dengan ini semua? "Rip, kesini," ucap Bima masih dengan kondisi terpejam. Pak Arif yang mengerti langsung menuju ke arah Bima dan segera duduk bersila. "Iya Mbah," ucapnya sambil menunduk. "Ajari anak ini sampai bisa menolong orang." "Maaf Mbah, apa saya sanggup?" ucap Pak Arif yang masih tertunduk. Melihat itu semua mereka bingung bukan kepalang. Sosok Arif yang mereka kenal begitu tegas dan keras, kali ini malah mendapati bahwa Arif tertunduk di depan bocah berumur belasan tahun. "Kamu tidak mau?" ucap Bima yang saat ini mirip seorang kakek-kakek. "Urun Mbah," jawab Pak Arif. "Urusan anak ini biar sama ke Romo Sengkono. Kamu tidak perlu khawatir. Jaga saja cucu perempuanku," lanjut Bima yang kembali menutup kelopak matanya. "Mbah." Segera Pak Arif berdiri dan duduk bersila di depan Maya. Dia berpesan jika Bayu sudah kembali, segera masak air daun sirih hitam yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan garam. Mereka semua mengangguk mengerti. Sudah beberapa waktu Bima mengamati sosok wanita itu. Kembali dia merasakan energi yang membuat dirinya mual. Wanita muda itu tidak terlihat mencurigakan. Pakaian yang dia kenakan juga sama dengan orang-orang lainnya. Tapi yang membuat Bima penasaran, dia selalu menutupi wajahnya dengan menggeraikan rambut bagian kanan mukanya. "Nyai, aku sudah menemukan orang yang kamu inginkan," ucapnya lirih. Sesaat dia melangkah menuju Mbak Maya dan teman-temannya yang kali ini sudah berada di luaran museum. "Nak, mau beli minumannya?" Merasa kasihan dengan wanita tersebut, terlebih udara begitu panas, Mbak Maya membeli minuman dingin yang dia tawarkan. Namun berbeda dengan yang Bima lihat. Saat dia mengeluarkan kembalian dan menyentuh tangan Mbak Maya, ada asap hitam yang menyelimuti tangannya. "Sirap," jelas Romo Sengkono yang masih setia menemaninya. "Apa itu menjadi media?" tanya Bima. "Sudah, lihat saja,"
Jawabnya tanpa menoleh ke arah Bima. Memberengut merasa kesal, Bima kembali melihat ke arah Mbak Maya yang kali ini ditempeli sosok wanita dengan muka hancur menjijikan. Adegan kembali berubah. Kali ini Bima sedang berada di sebuah hotel dengan gaya khas rumah Jawa. Dilihatnya wanita itu ternyata mengikuti Mbak Maya sampai ke tempat di mana dia singgah. "Badanku kok gak enak gini ya, Fer?" kata Mbak Maya kepada salah satu temannya. "Kecapean, kamu tidur aja, istirahat, gak usah ikut acara gathering malam ini," ujar teman Mbak Maya sembari memberikan obat anti masuk angin yang dia bawa. Setuju, akhirnya Mbak Maya memutuskan untuk tidak mengikuti acara gathering. Badannya terasa begitu berat, kepalanya juga pusing, tidak kuat akhirnya dia mencoba untuk tidur. Tidak butuh waktu lama Mbak Maya sudah terlelap karena efek obat yang dia minum. Jam sudah berganti. Teman-teman dari Mbak Maya mulai masuk ke dalam kamar. Salah satu yang bernama Vera segera menuju ke ranjang Mbak Maya. "Mai, bangun Mai," kata Vera sambil menggoyang-goyangkan tubuh Maya. Bima yang melihat itu geleng-geleng. "Kamu tidak lihat, Nak?" ucap Kromo Sengkono. Kali ini Bima mendapati ternyata Vera juga diikuti oleh sosok wanita dengan muka hancur sebelah. Bergerak perlahan Maya membuka mata. "Kenapa, Ver?" tanya Maya. "Ini ada yang nitipin barang, katanya kamu beli tadi dan belum sempat terbawa, malah bis kita keburu melaju. Makanya ibu penjualnya nuntutin ke sini. Takut nggak berkah." "Ya udah taruh di situ," ucap Maya sambil mengacungkan jarinya ke arah meja di mana dia meletakkan tasnya. "Sudah lihat?" sekali lagi Kromo Sengkono menanyai Bima. "Sampun, Mbah," jawab Bima. "Sudah, ayo pulang." Ketika mengucapkan itu, tubuh Bima tersentak. Terengah membuka mata, dia mendapati orang-orang sedang melihatnya. Bapaknya sudah pulang. Saat ini tubuh Mbak Maya sedang dibaluri sesuatu yang Bima tidak tahu. Melihat Bima berdiri, Sekar berlari menuju anaknya dan memeluknya. Takut terjadi sesuatu dan dia sama sekali tidak bisa membantu. "Bagaimana, Bim?" ucap Pak Arif. Dengan masih terengah, Bima meminum air yang diberikan Pak Arif. Ajaib, kondisi tubuhnya perlahan terasa bugar. Sisir kayu," ucap Bima. Mengangguk, Pak Arif segera meminta Bima untuk beristirahat. Tapi Pak Ade dan yang lainnya ingin Bima menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka semua kecuali Bude yang masih membalurkan air daun sirih hitam dan garam keluar ruangan menuju taman belakang rumah. Sesampainya di sana, setelah semua duduk tanpa diminta, Bapak menyodorkan rokok 1 bungkus kepada Bima. "Daripada kamu pindah kakak sebelah," ucapnya tersenyum. 3 orang dewasa dengan 1 remaja berkumpul siang itu. Bima menceritakan apa yang dia lihat. Beberapa kali Pak Ade mencoba ingin menyela, tapi ditahan oleh Pak Arif. Bima bersyukur karena jauh lebih mudah bercerita dari awal hingga akhir tanpa adanya jeda. "Jadi, sisir itu menjadi media untuk menyantet anakku," gerak Pak D setelah mendengar cerita Bima. "Benar, sekarang kita perlu tahu di mana sisir itu berada. Harus ketemu siang ini, nanti malam aku dan Bima akan melakukan ritual untuk pergi ke alas Lali Jiwo," ucap Pak Arif. Mendengar itu semua, Sekar komplain kenapa Bima harus ikut serta masuk ke alam gaib. "Kenapa anakku kau ajak ke dunia mereka, Mas?" tanya Sekar. "Karena Bima yang menjadi kunci dari semua ini. Gendiswari sudah pernah melukai Bima. Dengan luka yang ada di leher Bima, aku bisa merasakan energi dari Gendiswari," jelas Pak Arif. Tapi kamu tenangin diri kamu, Sekar. Aku percaya Bima bisa melalui ini semua," ucap Bayu yang kini merengkuh Sekar ke dalam pelukannya. "Bagaimana, Bim? Kamu siap?" ucap Pak Arif. "Siap, Pak. Bima sudah berjanji kepada Mbak Maya untuk menolongnya," kata Bima mantap. Mendengar itu semua, Pak Ade beranjak dan memeluk Bima, mengucapkan terima kasih karena mau menolong Maya. "Terima kasih, Rip. Mau sudah membantu," ucapnya kepada Pak Arif. "Setelah selesai, aku minta dibelikan makanan yang banyak," jawabnya sambil tertawa. Mendengar itu, mau tidak mau Pak Ade juga ikut tertawa. "Apapun maumu akan aku belikan," jawab Pak Ade yang sudah kembali duduk. "Kamu setelah ini istirahat, Bim. Kumpulkan tenagamu biar para orang tua yang mencari sisir itu," kata Pak Arif.
Lalu sisir itu mau diapakan, Pak? Kita bakar untuk menghancurkan sosok Gendiswari, ucapnya sembari mengembuskan asap rokok dari mulut dan hidungnya. Malam sudah menjelang, suasana tidak berubah sama sekali. Entah kenapa aura kesedihan seperti terpancar di dinding rumah Budianti. Bima sedari tadi beristirahat di kamar, melakukan seperti yang diperintahkan oleh Pak Arif. Bima, terdengar suara Sekar memanggil Bima dari luar kamar. Iya Bu. Makan dulu Bim, sudah ditunggu yang lainnya. Beranjak Bima keluar dari kamar. Dilihat ibunya sudah berjalan menuju meja makan. Mengekorinya, Bima bergerak ke arah yang sama dengan Sekar. Di sana semua orang sudah berkumpul, bahkan juga ada Bude. Mbak Maya gimana Bude? Tanya Bima saat sudah duduk. Masih seperti tadi siang Bim, jawab Bude lesu. Kita berdoa terus ya Mbak, agar Maya baik-baik saja dan selalu dilindungi Allah, kata Sekar sambil memeluk kakak perempuannya. Gimana kondisi kamu Bim? Kini Pak Arif yang bertanya. Baik Pak, kita mulai jam berapa? Ujar Bima yang mulai merasakan kecemasan dengan apa yang akan dilaluinya. Tidak menjawab, kini Pak Arif meletakkan benda, sebuah sisir kayu kuno di tengah meja makan. Melihat itu Bima mengangguk. Ini sisir yang diberikan oleh temannya Mbak Maya, ucap Bima saat memperhatikan benda tersebut dengan lebih seksama. Saat dia mau menyentuh benda itu, tangannya langsung ditepis oleh Pak Arif. Jangan kamu sentuh, itu bisa berdampak bagi tubuhmu. Kamu belum sepenuhnya bisa menetralisir energi negatif yang masuk ke dalam dirimu Bim. Kalau begitu apa tidak berbahaya jika Bima harus berada di dunia astral Rip? Aku mau anakku selamat, tapi aku juga tidak mau mengorbankan keponakanku, kata Pak Ade dengan raut wajah khawatir. Kalian lupa kalau sosok yang menjaga Bima bukan sosok biasa. Itu baru salah satu. Masih ada yang lain yang belum bisa Bima lihat, dan mereka selalu berada di sekeliling Bima, jelas Pak Arif. Tapi apa kau pikir aku akan membiarkan Bima dalam bahaya? Justru di sini keselamatanku sendiri yang menjadi taruhannya. Begitu besar resiko yang harus aku ambil ketika membawa Bima masuk ke alam mereka. Pak Arif menegaskan, suaranya memotong keraguan yang muncul di dalam diri Pak Ade. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Arif. Justru nyawanya yang saat ini terancam. Membawa Bima masuk ke dalam alas Lali Jiwo merupakan resiko yang sangat besar, di mana selain dia harus menemukan Maya, tapi juga harus menjaga Bima. Tapi Bima merupakan kunci dari semua ini. Dari awal Bima juga sudah ditandai oleh sosok Gendiswari. Jiwa Bima bisa menjadikan dirinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan Mbak Maya Pak? Tanya Bima yang tidak terpengaruh dengan pertengkaran yang muncul. Ikutlah denganku, akan aku jelaskan semuanya, jawab Pak Arif sembari berdiri menuju taman belakang. Para orang tua heran dengan keputusan Arif. Seharusnya mereka berhak mendengar bagaimana proses penyelamatan Maya, tapi justru hanya Bima yang diberitahu dengan mengajaknya keluar menuju taman belakang. Dia hanya tidak mau kita khawatir dengan apa yang akan kita dengar, ucap Bude yang dari tadi diam. Ia pun ikut beranjak menuju kamar Maya untuk mengecek kondisi anaknya saat ini. Duduk sini Bim, pintanya. Bima menurut dan duduk di depan Pak Arif. Bagaimana perasaanmu? Bima tidak tahu Pak, jawab Bima. Memang saat ini perasaannya campur aduk antara takut, khawatir dan yang lainnya, sampai dia tidak bisa membedakan itu semua. Saat ini kita tidak punya pilihan Bim. Temukan jiwa Maya malam ini, atau kalau tidak, dia tidak akan pernah kembali ke tubuhnya dan selamanya akan menjadi budak dari Gendiswari, ujar Pak Arif yang baru kali ini terlihat gusar. Aku tahu kamu masih muda, tidak sepantasnya kamu menerima tanggung jawab yang begitu besar. Ingat apa yang kukatakan, kalau kamu juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu. Lanjutnya, sedang Bima masih terdiam mencerna setiap kalimat yang terlontar dari bibir Pak Arif. Sejenak Bima menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga Mbak Maya harus bisa diselamatkan Pak. Mungkin terdengar nekat, tapi Bima, ucap Bima terhenti di kalimat terakhir. Wajar dia takut dengan apa yang akan terjadi. Mentalnya sendiri belum sebesar dan sekuat Pak Arif. Kamu lupa
kalau punya penjaga, Bim. Dan kamu lupa kalau kamu punya kemampuan sendiri di luar sosok yang menjagamu, kata Pak Arif dengan menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Maksudnya, Pak? Tanya Bima kebingungan. Sosok penjagamu memang punya kemampuan yang luar biasa, tapi dirimu sendiri juga punya kemampuan yang dimana kalian bisa saling membantu satu sama lain. Saat ini kamu mungkin belum mengetahui kemampuan yang kamu miliki. Apa kamu pikir semua orang yang bisa melihat makhluk astral juga bisa melihat masa lalu? Bima berpikir, dia kira selama ini ketika bisa melihat masa lalu dari sosok makhluk astral, itu karena memang mereka yang mengizinkan. Teringat dengan ucapan Willem, jika kamu memiliki kemampuan itu, pasti dengan mudah kamu bisa melakukannya. Lalu, apa yang bisa Bima lakukan, Pak? Tanya Bima yang kali ini memandang Pak Arif dengan penuh perhatian. Tersenyum karena Bima yang mudah paham dengan penjelasannya, Pak Arif berujar kalau nanti dia akan paham saat sudah berada di alas lali jiwa. Nanti kamu akan melihat sendiri kemampuan yang kamu miliki. Obrolan berlanjut. Pak Arif memberitahukan bagaimana cara mereka nanti bisa pergi ke alas lali jiwa. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan, kali ini Bima benar-benar siap dengan segala resiko yang harus dia tempuh. Ingat, jangan pernah percaya dengan apapun dan siapapun di sana. Ikuti insting dan kata hatimu. Pak Arif memberikan nasihat itu berulang kali. Bagaimana dengan sisirnya, Pak? Tanya Bima saat sudah paham dengan apa yang harus dia lakukan. Kita hancurkan saat sudah menemukan Maya. Jika sekarang kita bakar, bisa saja jiwa Maya dibawa oleh sosok lainnya. Merasa sudah cukup, akhirnya mereka berdua kembali menuju meja makan. Tampak mereka semua masih menunggu Bima dan Pak Arif. Makanan masih belum tersentuh. Kegelisahan tertera jelas dari wajah mereka. Sudahlah, suasana sudah cukup buruk tanpa kalian harus menampilkan raut wajah yang menyebalkan. Maya masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Tapi dari raut wajah kalian menunjukkan seperti rumah ini sedang berkabung, ujar Pak Arif lantang. Bagi tersambar petir, semua orang dewasa yang ada di sana tersadar dengan apa yang mereka lakukan sedari siang. Benar apa yang dikatakan oleh Arif. Maya masih bisa diselamatkan. Mereka semestinya semangat dan terus berdoa dan bersiap-siap jika Arif membutuhkan bantuan mereka. Segera setelah itu mereka menyantap hidangan yang sudah tersaji. Sudah waktunya bagi Bima dan Pak Arif melakukan ritual untuk pergi ke alas lali jiwa. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Mbak Maya sudah dipindahkan ke ruang keluarga. Bima dan Pak Arif sudah bersiap. Pak Arif kali ini memakai pakaian baju lurik dan kain jarik yang diikatkan di bagian pinggangnya. Sedang dia juga memakai celana hitam sebatas dengkul. Tidak lupa, kain bermotif batik juga menghiasi kepalanya yang mulai beruban. Melihat itu semua, Bima teringat dengan film-film kolosal yang dulu pernah dia lihat. Sedangkan Bima menggunakan pakaian biasa, celana jeans dan jumper warna hitam. Tidak ada yang meminta Bima untuk mengikuti apa yang Pak Arif kenakan. Bahkan mereka yang ada di ruangan itu terlihat heran sekaligus terkesan dengan tampilan Pak Arif. Kamu kelihatan jauh lebih muda, Rip, ucap Bayu yang melongo melihat Arif. Sekilas Pak Arif memandang Bapak. Tampak dari raut mukanya dia sedang mencemooh Bapak. Memang, aku jauh lebih muda darimu. Hanya itu yang diucapkannya. Aku akan memberikan kalian pesan. Setelah ini, aku dan Bima akan pergi secara astral menuju alas lali jiwa, yang berarti tubuh kami saat itu akan kosong. Aku akan menaburi air sirih dan garam yang tadi dibuat di sekeliling kami agar tidak ada sosok yang mengganggu. Lalu apa yang harus kami lakukan, Rip? Tanya Pak Ade. Kalian bersikirlah, doakan kami selalu diberikan kekuatan. Dan satu lagi, jika kami belum membuka mata dan salah satu dari kami atau keduanya mendapatkan luka atau dalam bentuk apapun, tolong jangan mengganggu. Apa kalian paham? Tegas Pak Arif. Mengangguk, mereka semua paham dengan penjelasan Pak Arif. Kali ini dia sedang menaburkan campuran sirih hitam dan garam di lantai, membentuk lingkaran. Bim, kita lakukan sekarang. Baik Pak, ucap Bima sambil duduk bersila menghadap Pak Arif. Sejenak kepalanya dipegang oleh Pak Arif, serta dia merapalkan mantra yang Bima ketahui itu sebagai pembuka portal gaib.
mengatur nafas seperti sensasi yang sudah pernah dia rasakan. Tarikan-tarikan kecil mulai terasa di area kepalanya, makin lama makin kencang. Kini Bima sedang berdiri di salah satu tempat. Di sekelilingnya penuh dengan pohon-pohon tinggi, suasana malam tidak nampak, lebih mirip dengan waktu di kala maghrib. Ingat pesanku Bim, jangan percaya dengan apapun yang ada di sini. Sekarang panggil penjagamu, ucap Pak Arif yang sedari tadi tidak Bima rasakan kehadirannya. Kromo Sengkono, batin Bima. Dalam sekejap sosok itu sudah berdiri di sebelah sisi Bima yang lainnya. Yakin kamu mau bawa anak ini? Ucap Kromo Sengkono kepada Pak Arif dengan geraman yang menakutkan. Yakin, Bima kunci dari semua ini. Apa kamu tidak mau membantu? Ujar Pak Arif dengan berani. Kamu meremehkanku bocah, jawabnya menggelegar yang membuat bulu Roma berdiri. Sedangkan Bima hanya bisa melihat dan mendengarkan percakapan mereka. Tidak berani menyela satu sama lain. Baginya, saat ini kedua sosok yang ada di depannya begitu menakutkan. Nah, satu yang aku kasih tahu. Jangan sampai kamu lepas atau menjauh dari begundal cilik ini. Aku menjaga dirimu, tapi ini hutan demit. Kamu belum tentu menyangka apa yang akan kamu temui. Ucapnya jelas dengan tegas. Mengangguk Bima mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Sekarang kamu rasakan energi dari Gendiswari, ucap Pak Arif sambil memberikan sisir tua dari tangannya. Tapi Pak Arif bilang Bima tidak boleh menyentuh benda itu, tanya Bima ragu. Apa kamu membawa jasadmu saat ini Bima? Walau nanti ada pertarungan akan mempengaruhi jasad kita, tapi berbeda ketika kita sudah di sini, ucap Pak Arif yang masih menyodorkan sisir itu. Menerima sesaat Bima merasakan ada sensasi yang mengalir dari sisir itu. Luka yang ada di area lehernya pun merespon dengan rasa panas menyengat. Bima mendapatkan visual sosok Gendiswari saat ini tengah memeluk Mbak Maya. Ia berada di salah satu bangunan mirip dengan pendopo. Sudah melihat di mana mereka? Tanya Pak Arif. Di salah satu pendopo, mirip dengan apa yang aku lihat saat mencari keberadaan sisir itu. Pendopo untuk menari, tari-tarian Jawa, ujar Bima. Sekarang ikuti instingmu, tunjukkan kepada kami di mana Gendiswari berada. Bima dengan mantap melangkah ke depan, merasa ada yang aneh. Dia menengok. Pak Arif dan Kromo Sengkono tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Ucap Bima bingung dengan kediaman mereka. Saling pandang mereka berdua tertawa. Kamu mau jalan kaki Bim? Ujar Pak Arif. Sini. Kembali Bima menuju arah mereka. Aku lupa memberitahumu. Di sini berbeda dengan dunia manusia yang kamu lihat biasa saja seperti dunia fantasi. Jangan mudah kaget. Sekarang pegang tangan Kromo Sengkono, pinta Pak Arif. Ragu karena baru kali ini dia diminta untuk menyentuh bagian tubuh sosok penjaganya. Alah, kelamaan. Geram Kromo Sengkono tidak sadar. Bukan memegang tangan Bima, justru kali ini dia malah mencengkram kepala Bima. Ukuran tangannya pas sekali dengan batok kepala Bima. Slap. Bima merasakan dirinya ditarik kembali. Nafasnya terasa sesak, seperti semua badannya dijejalkan di tempat yang teramat sempit. Mengerjap, kali ini dia sudah berpindah tempat. Sepertinya mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Apa itu tadi? Engah Bima masih mengatur nafasnya. Di dunia kita orang-orang mengatakan kalau ini teleportasi, jelas Pak Arif. Dilihatnya Kromo Sengkono kali ini sedang mengedarkan pandangannya. Ada yang datang. Benar saja, warna langit berubah dalam sekejap. Terlihat semburat merah kuning yang meluncur begitu cepat. Dah, beberapa pohon di depan mereka terbakar di beberapa bagian. Bima kaget, badannya gemetar ketakutan. Keluar, apa maumu? Geram Kromo Sengkono. Di depan mereka jatuh sebuah bola api yang cukup besar. Dalam ketergesaan mundur, Bima tersungkur tepat di bawah Kromo Sengkono. Kini bola api itu menyerupai sosok anak kecil. Menggunakan kain hitam yang dibalut kain jarik, bertelanjang dada, kepalanya terlihat sumping, berwarna emas. Api berkobar mengelilingi tubuh anak itu. Aku penasaran, ada manusia yang berani memasuki alas ini, ujarnya menyeringai. Urusanmu apa? Sudah pergi, kata Kromo Sengkono sambil mengusir bocah itu.
Sebentar, penunggu alas ini tahu bau dari bocah itu. Sialnya kalau kamu kehilangan anak itu, bisa membuat ramai tempat ini. Apa maksudmu? Tanya Pak Arif. Sedang Bima saat ini hanya berdiri mematung melihat mereka. Di hatinya tidak lepas dengan zikir menyebut asma Allah. Tertawa sosok tersebut pergi meninggalkan mereka. Banaspati, ucap Pak Arif. Apa itu Pak? Sosok yang berbahaya Bim. Aura penghancurnya begitu kuat, sering kali digunakan untuk menyantet orang. Jelas Pak Arif. Setelah ini, kita kemungkinan akan bertemu dengan sosok Gendiswari. Semoga tidak ada sosok lain yang mengikuti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.